Pemirsa Intens Investigasi, mengejutkan, pengacara kondang Hotman Paris Hutaipa menyebut akan ada tersangka dalam kasus cinta segitiga yang menyeret nama Wardatina Mawa, Insanul Fahmi, dan juga Inara Rusli. Hal ini sontak memicu perhatian publik dan juga memunculkan banyak pertanyaan. Sempatnya, tidak hanya itu, pernyataan terbaru itu juga memberi sinyal jika proses hukum kasus ini memasuki tahap yang lebih serius. Artinya, penyelidikan tidak lagi sekadar klarifikasi, tetapi sudah mengarah pada penetapan pihak yang diduga bertanggung jawab. Situasi pun semakin memanas karena publik kini menunggu siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini jelas belum berakhir, tetapi justru memasuki babak baru yang lebih menentukan. Lantas, seperti apa pandangan hukum Hotman Paris kepada Insanul dan Inara terkait laporan Mawa? Seperti apa penjelasan Insanul Fahmi terkait pertemuannya dengan Mawa dan juga anaknya? Dan seperti apa pula permintaan maaf Inara Rusli? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah drama yang terus mewarnai, pengacara kondang Hotman Paris pun ikut memberikan pandangan hukum terkait laporan Wardatina Mawa terhadap Insanul Fahmi dan Inara Rusli. Hotman menekankan, jika saat ini kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan, itu menandakan penyidik sudah mulai mengumpulkan bukti lebih mendalam dan mengidentifikasi calon tersangka. Hotman juga menjelaskan, lantaran pasal perzinahan ancaman hukumannya hanya di bawah 5 tahun. Maka secara hukum, kemungkinan besar tersangka dalam kasus ini tidak akan langsung ditahan selama proses penyidikan. Perzinahan itu kan di bawah 5 tahun, kemungkinan nggak bisa ditahan langsung. Ya kalau sudah naik penyidikan berarti ada tersangka dong. Kalau sudah penyidikan berarti sudah ada calon tersangka. Tinggal nanti di BAP formalitas itu baru tersangka. BAP-nya itu kan biasanya hanya mengganti doang dari penyelidikan menjadi penyidikan. Hanya mengganti title-nya aja BAP-nya. Berarti sudah ada tersangka. Hotman Paris menambahkan, meskipun seseorang sudah tidak lagi tinggal serumah, hal tersebut tidak otomatis menghapus potensi pidana. Selama masih terdapat bukti adanya hubungan suami istri, kondisi itu tetap bisa menjadi dasar penetapan tersangka. Hotman juga menegaskan bahwa praktik pernikahan siri tanpa izin dari istri sah berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih berat. Dalam kondisi tertentu, tindakan tersebut bisa dijerat dengan pasal berlapis atau double, tergantung pada fakta dan bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan. Kalau memang ini saya nggak tahu. Kalau memang benar itu isi video, kalau memang jelas di situ bahwa kalau memang jelas di situ si cowok itu dengan si cewek yang bukan istrinya, ya itu sudah bukti yang sah. Bukan memperkuat lagi, sudah memenuhi syarat menetapkan tersangka. Kalau sudah penyidikan berarti sudah pasti akan ada calon tersangka bentar lagi. Berarti 2 orang kemungkinan akan jadi tersangka. Itu sama. Ya. Kalau perzinahan pasti 2. Kan nggak bisa dong main sendiri. Lama masih terikat hubungan perkawinan, walaupun sudah tidak serumah, selama masih terikat, kalau seseorang ada bukti melakukan hubungan intim dengan yang bukan istrinya, itu perzinahan. Walaupun tidak apalagi menikah siri kena lagi, ada pasal lain lagi, bisa 2 kali. Ya, nikah siri itu ada, apalagi sekarang tanpa izin istri pertama pidana lagi, bisa double pidananya. Nikah lagi, makanya lu jangan sembarang nikah loh. Kalau nikah lagi tanpa izin istri pertama, itu pidana lagi. Sudah ditetapkan, kalau sudah naik penyidikan, yang jadi tersangka bukan video pornonya tapi orangnya. Kalau benar itu ada video porno,
Namanya perzinahan kalau benar kalau benar sudah memenuhi unsur, makanya sudah begitu naik ke penyidikan sudah pasti akan ada tersangka. Kalau itu perzinahan ya berarti siapa yang dilaporkan berzina. Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan tambahan di Polda kemarin, Wardah Tinamawa melalui kuasa hukumnya mengungkapkan bahwa penyidik mengajukan sebanyak 27 pertanyaan kepadanya. Dalam proses tersebut, Mawa turut didampingi oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, DKI Jakarta. Pihak Mawa juga menyampaikan telah menyerahkan sejumlah bukti baru untuk memperkuat laporan yang tengah ditangani penyidik. Hari ini Pak Mawa baru selesai menjalani pemeriksaan pada tingkat penyidikan. Pemeriksaan itu sendiri dimulai pada jam 11 dan selesai itu sekitar jam 3:30 ya. Dan penyidik mengajukan total sekitar 27 pertanyaan. Dan juga tadi didampingi oleh Unit Perlindungan Perempuan Anak dari Dinas Provinsi DKI Jakarta. Itu tadi saya udah sampaikan ke penyidik dan mohon doanya aja ya. Berdasarkan hukum acara, dalam proses penyidikan itu berarti kan penyidik ingin mencari alat bukti untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Pasti seluruh pihak yang tadi diperiksa akan diperiksa kembali, termasuk terlapor dan juga saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini. Kalau bukti udah kita sampaikan, kita nggak bisa buka di sini karena itu termasuk materi penyidikan. Yang jelas bukti-bukti yang kita sampaikan salah satunya itu ya seperti kalian sudah tahu kan adanya rekaman CCTV. Mawa menegaskan bahwa hingga kini tidak ada komunikasi apapun dengan Insanul Fahmi. Mawa juga membantah adanya upaya dialog yang disebut-sebut telah dilakukan dan menyebut situasi tersebut masih buntu. Terkait laporannya, Mawa memastikan akan melanjutkan ke tahap berikutnya sesuai prosedur yang berjalan di kepolisian. Ia memilih fokus pada proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkan penanganannya kepada pihak berwenang. Menurutnya, langkah ini diambil demi mendapatkan kejelasan dan keadilan atas persoalan yang sedang dihadapi. Tidak ada sama sekali. Oke ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk pihak kepolisian yang sudah mengawal kasus saya. Alhamdulillah udah naik sidik dan insya Allah siap untuk menjalankan proses tahap selanjutnya. Saya menghargai serta menghormati doa-doa support dari teman-teman semuanya. Dan saya berharap kasus yang saya alami sekarang tidak terjadi hal yang serupa di kehidupan teman-teman semuanya. Dan saya mohon doanya semoga proses yang saya lakukan ini, ikhtiar yang saya lakukan ini bisa berjalan dengan lancar. Dan saya mengupayakan untuk dapat keadilan seadil-adilnya untuk saya sendiri. Kalian baru ketemu ya, jadi saya bingung kenapa dibilang nggak pernah ketemu. Karena kemarin baru 4 hari yang lalu itu baru ketemu. Ya, itu baru ketemu. Dan saya bingung kenapa dia ngasih statement seperti itu. Tolong dong, ini juga puasa ya, jangan terlalu banyak fitnah juga. Saya juga nggak menutup akses hubungan dia sama anak saya, karena kan melalui mbaknya juga. Jadi kalau saya pribadi, saya memang tidak ada merespon sama sekali. Jadi nggak apa-apa melalui mbaknya aja. Dan memang baru kemarin itu baru ketemu, nggak ada sama sekali. Tapi Insanulnya sendiri kan katanya sulit untuk bertemu mbaknya sendiri untuk berbicara untuk damai kan? Kan ini lagi proses berjalan hukum ya. Jadi kan saya harapannya ya ini berjalan dulu, dan saya nggak menutup akses untuk ketemu dia video call. Kemarin juga baru ketemu dan sama sekali tidak ada saya tutup akses untuk bertemunya mereka, karena memang anak ke ayah kan juga video call masih jalan lancar melalui mbaknya ya, jadi nggak melalui saya. Ini mungkin di bulan puasa ini namanya ya kita kan harus saling memaafkan ya, tapi baik lagi tergantung dianya kayak gimana. Dan saya berusaha memaafkan karena sangat sulit untuk melupakan peristiwa kejadian yang sudah mereka lakukan. Udah, terima kasih ya, mohon doanya. Dari pandangan hukum Hotman Paris kepada Insanul dan Inara terkait laporan Mawa, lalu seperti apa penjelasan Insanul Fahmi terkait pertemuannya dengan Mawa dan juga anaknya?
sisi lain, Insanul Fahmi mengungkapkan bahwa dirinya sudah memiliki itikat baik untuk menghubungi Mawa melalui pesan singkat. Namun, hingga saat ini pesan yang ia kirim belum mendapatkan balasan. Ia juga menegaskan bahwa dirinya masih terus berusaha dan berikhtiar agar komunikasi bisa terjalin dengan baik. Selain itu, Insanul Fahmi menyebut jika dirinya memang sempat bertemu dengan Mawa dan anaknya, tetapi pertemuan tersebut hanya berlangsung sekitar 20 menit. Menurutnya, waktu tersebut terasa sangat singkat. Insanul pun menyampaikan keinginannya untuk bisa memiliki lebih banyak waktu berkualitas bersama sang anak. Udah ngechat aja sih, ngomong minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kenapa? Nggak dibalas. Satu sisi aku ikhtiar, satu sisi ikhlas. Jadi nggak mau terlalu berharap sama manusia. Ya udah, yang penting berikhtiar sambil ya aku coba berpasrah aja lah sama yang di atas. Sempat sekali tapi ya gitu. Sedih sih, sebenarnya sedih, dia pengen ketemu, dia pengen main-main, tapi dibatas-batasin. Kayak kemarin sebenarnya sempat ketemu sekali, tapi cuma 20 menit aja. Kayak aku pengen ada waktu quality time bareng kayak gitu kan, karena dia kemarin pas ketemu itu langsung peluk aku erat gitu kan, peluk kuat. Kayak pengen main-main, pengen bareng-bareng lah gitu kan sama aku. Tapi di framing ada mau tapi ada ngobrol bentar aja sih. Tapi diusaha. Insanul Fahmi mengungkapkan apabila dalam beberapa waktu ke depan tidak ada respons dari Mawa, dirinya akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah yang lebih serius, yaitu mengadukan persoalan ini ke Komnas Anak. Meski begitu, Insanul menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan opsi terakhir yang akan ditempuhnya apabila pendekatan damai dan juga kekeluargaan yang coba ditempuhnya tetap tidak mendapat timbal balik yang semestinya dari Mawa. Dalam beberapa waktu ini kalau misalnya memang masih belum ada respon buat ketemu anak, kayaknya aku sama Bang Tommy ingin tegas, kita pengen ke Komnas. Tapi sebenarnya itu mungkin opsi terakhir karena kita nggak pengen dramanya panjang. Karena kalau misalnya kita laporin ke Komnas, jadi makin panjang ya, apalagi bulan puasa, ini damai-damai. Kita masih berharap bisa dijalankan dengan cara yang persuasif. Maksudnya ya, nggak usah pakai kayak gitu. Keinget pasti ada, kangen pasti ada gitu kan. Cuman ya mau gimana lagi kan. Kadang-kadang terlalu dipikirin juga. Setelah penjelasan Insanul Fahmi terkait pertemuannya dengan Mawa dan juga anaknya, lantas seperti apa pula permintaan maaf Inara Rusli? Dalam unggahan terbarunya di media sosial, Inara Rusli menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang hatinya pernah tersakiti, termasuk anak-anaknya. Mantan istri Virgon ini juga berharap semua bisa berdamai dengan keadaan dan menjadikan kesalahan di masa lalu sebagai pelajaran berharga. Tidak hanya itu, Inara juga mengakui jika dirinya masih berada dalam proses belajar untuk menjadi sosok ibu yang lebih baik bagi anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saatnya hati perlu berhenti sejenak. Bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk mengakui bahwa kita sedang belajar. Teruntuk anak-anak Mami, maafin Mami yang belum sempurna ya nak. Mami cuma manusia biasa yang kadang lalai, kadang lelah, dan belum selalu tahu cara mencintai dengan paling tepat. Yang semua itu terjadi bukan karena kurangnya cinta Mami ke kalian, tapi karena keterbatasan Mami. Teruntuk hati-hati yang pernah tersakiti, maafkan. Maaf ini bukan hanya sekedar ingin dimaafkan, tapi juga langkah untuk mengampuni diriku sendiri, agar aku bisa berdamai, belajar dari kesalahan, dan melangkah lebih ringan. Di bulan suci ini, aku ingin menjalaninya dengan hati yang lebih tenang dan ikhlas, membersihkan niat
menata perasaan, terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan sempurna, tapi terus bertumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers.